Vandenberg siap berlatihan timnas di Jakarta untuk persiapan Piala AFF U23 2025 di Jakarta. Calon lawan timnas dan jadwal para pemain berkumpul kini akhirnya dibahas untuk FIFA Matchday September mendatang. Peluang Jay Itzes untuk diboyong klub asal Italia kini semakin besar setelah dikabarkan mencapai 79%. Ragnar Oratmangoen kini akhirnya comeback dari cederanya setelah sempat absen di timnas Indonesia. Nama Ilken Bagot kini akhirnya masuk setelah sebelumnya absen panjang karena mengalami cedera. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini dipastikan tidak akan bersantai dan langsung tancap gas di bulan September mendatang, di mana skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni 2 pertandingan penting di agenda FIFA Matchday mendatang. Tidak tanggung-tanggung, lawan yang akan dihadapi nantinya berasal dari kawasan tim Timur Tengah, di mana 2 laga ini akan menjadi panggung bagi para punggawa skuad Garuda untuk unjuk gigi di hadapan pendukungnya sendiri, di mana seluruh pertandingan tersebut rencananya akan dipusatkan di Jakarta. Kabarnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno dipilih menjadi arena pertempuran bagi pasukan Patrick Kluivert. Lebih dari sekadar laga persahabatan, agenda ini merupakan bagian dari persiapan serius tim Merah Putih, di mana timnas Indonesia akan memanfaatkannya sebagai ajang uji coba krusial menjelang putaran penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, PSSI telah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda akan memanfaatkan jeda internasional pada 1-9 September mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Meskipun Sumarji belum menyebutkan nama negaranya secara spesifik, namun ia memastikan bahwa lawan yang akan datang adalah berasal dari tim Timur Tengah, di mana kedua pertandingan tersebut akan digelar sepenuhnya di Jakarta untuk memaksimalkan dukungan supporter. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memberikan bocoran mengenai calon lawan yang potensial, di mana 2 negara yang disebutkan adalah Lebanon dan juga Kuwait yang akan menjadi lawan sepadan bagi skuad Garuda, di mana 2 pertandingan FIFA Matchday ini memiliki arti yang sangat strategis bagi timnas Indonesia. Sumarji menegaskan bahwa laga ini adalah simulasi dan pemanasan penting menjelang putaran keempat. Di putaran tersebut, tantangan yang dihadapi akan jauh lebih berat dan persaingan semakin ketat, di mana timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara kuat lainnya yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak dan juga Oman. Oleh karena itu persiapan matang melalui uji coba ini menjadi sebuah keharusan mutlak. Meskipun memiliki agenda yang sangat penting, namun waktu persiapan yang dimiliki oleh timnas Indonesia terbilang cukup singkat, di mana para pemain dijadwalkan akan mulai berkumpul menjelang pertandingan. Menurut Sumarji, pemusatan latihan tim Merah Putih ini akan digelar sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana biasanya para pemain akan berkumpul sekitar 5 hingga 6 hari sebelum pertandingan pertama dimulai. Dengan waktu yang terbatas, tim pelatih harus mampu memaksimalkan setiap sesi latihan. Hal itu tujuannya jelas yaitu untuk membangun kekompakan dan strategi demi meraih hasil positif dalam 2 laga uji coba tersebut. Kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes kini disebut punya peluang sebesar hingga 79% untuk bergabung ke klub Serie A Italia yaitu Fiorentina, di mana Jay Itzes sedang menjadi incaran klub-klub Italia setelah performanya yang impresif di musim ini bersama Venezia serta timnas Indonesia. Meskipun Venezia harus terdegradasi, namun profil Jay Itzes tetap mencolok saat mengawal lini pertahanan. Hal itu terbukti karena Jay Itzes merupakan bek yang masuk ke dalam 3 besar soal duel dan bertahan. Dari data statistik data MB.Football, bek timnas Indonesia itu masuk ke dalam 3 besar pemain bertahan yang berusia 25 tahun soal defensive duels won dari 7 top Liga Eropa. Menukil dari catatan tersebut, kini Jay Itzes mencatatkan 179 duel yang dimenangkan, di mana Jay Itzes hanya kalah dari Diego Coppola dan juga Inzo Boyomo. Menariknya, Jay Itzes unggul dari bek-bek ternama seperti Ilya Zabarnyi serta Piero Hincapi dari Bayer Leverkusen. Berkat performa solidnya tersebut, kini Jay Itzes pun menjadi incaran beberapa klub Italia. Salah satu klub yang dikabarkan ingin memboyong kapten timnas Indonesia itu adalah Udinese. Biaya sebesar 25 juta euro dibutuhkan untuk merekrut Jay Itzes dari Venezia, tulis laporan Messaggero Veneto. Kabar terkini adalah persaingan dengan 2 klub yang akan berkompetisi di Eropa yaitu Bologna dan Fiorentina untuk membujuk Jay Itzes yang kontraknya baru akan habis di tahun 2027. Lanjut laporan tersebut. Ya, jika transfer itu terjadi, maka Jay Itzes akan memecahkan rekor transfer klub.
Kendati begitu kini peluang Jay Itzes justru dilaporkan lebih besar menuju Fiorentina. Hal tersebut diketahui dari laporan halaman Transfermarkt yang menyebutkan bahwa peluang bek timnas Indonesia itu sebesar 79% bergabung ke Fiorentina. Adapun Fiorentina merupakan klub yang finish di posisi ke-6 di Serie A Italia di musim ini, di mana klub tersebut akan mengikuti kualifikasi untuk mentas di Conference League di musim depan. Selain itu Fiorentina juga punya sistem bermain dengan 3 bek tengah, di mana taktik tersebut dianggap bisa cocok dengan Jay Itzes yang sudah terbiasa ketika bermain dengan 3 bek tengah baik itu di Venezia ataupun di timnas Indonesia sebelumnya. Nah, Fiorentina juga kekurangan stok pemain bertahan karena saat ini hanya memiliki 5 bek dan salah satunya mengalami cedera. Dalam hal ini tentu menarik dinantikan kabar lanjutan soal rumor Jay Itzes yang akan bergabung ke Fiorentina ini. Bek timnas Indonesia yaitu Ilken Bagot kini dikabarkan akan masuk ke dalam skuad pramusim Ipswich Town untuk season baru di musim depan. Ya, Ilken Bagot baru saja kembali ke Ipswich Town setelah menjalani masa peminjaman ke Blackpool. Pemain kelahiran Bangkok tersebut sempat berkutat dari cedera di saat peminjamannya. Akan tetapi performanya bisa mencuri perhatian sang pelatih di Blackpool. Capaian positif tersebut membuat Ipswich Town akhirnya memberi ganjaran kepada Ilken Bagot dengan tambahan kontrak 12 bulan. Pasalnya, kontrak bek timnas Indonesia itu sebelumnya akan habis pada Juni 2025 ini. Akan tetapi Ipswich punya klausul untuk memperpanjangnya. Ipswich Town mengambil opsi ekstensi 12 bulan ke dalam kontrak Ilken Bagot. Tulis laporan klub dalam situs resminya. Bek tengah berkaki kiri yang berusia 22 tahun itu berhasil menuai pujian dari manajer Steve Bruce setelah musim penuh cedera di Ligue 1. Jelas keterangan klub tersebut. Ya, dengan diperpanjangnya masa kontrak tersebut, tentu Ilken Bagot akan kembali bekerja sama dengan Kiran Amsikena yang melatih Ipswich Town. Dan kabar baiknya adalah bahwa bek timnas Indonesia itu bisa menunjukkan kualitasnya di pramusim. Pasalnya Ipswich Town sudah membuat jadwal pramusim yang sudah dikonfirmasi oleh klub. Pertama, Ipswich Town akan melawan Blau Wildlings di Australia pada Juli mendatang. Lalu 2 lawan Ipswich Town di pramusim merupakan klub ternama di Eropa. Nah, 3 pertandingan pramusim tersebut tentu bisa dijadikan kesempatan bagi Ilken Bagot untuk mencuri perhatian sang pelatih. Apalagi pesaing Ilken Bagot di sektor pertahanan Ipswich Town berkurang 1 orang. Adapun Ilken Bagot sendiri justru jarang berseragam Ipswich Town karena menjalani 5 kali masa peminjaman. Kini ia punya kesempatan untuk menunjukkan diri agar kariernya semakin stabil. Tentu, jika karier Ilken Bagot stabil maka ia bisa untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia nantinya. Sebab sebelumnya Ilken Bagot terpaksa tidak memenuhi panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia karena ingin fokus mendapatkan tempat di klub yang ia bela. Ragnar Oratmangoen kini sudah kembali, di mana winger timnas Indonesia itu telah pulih dari cederanya dan berlatih lagi bersama klub asal Belgia yaitu FCV Dender. Ya, persiapan FCV Dender di kasta teratas di Liga Belgia musim depan telah dimulai, di mana tim milik pengusaha Indonesia itu sudah mulai menggelar latihan pertama pada Kamis kemarin. Lewat akun Instagramnya di hari yang sama, FCV Dender mengunggah banyak foto beberapa pemain sedang berlatih termasuk Oratmangoen. Ya, Oratmangoen sempat absen sejak Maret yang lalu. Dalam hal ini, FCV Dender pun menjelaskan bahwa Ragnar terjangkit virus yang jenisnya tidak diungkapkan. Akibat virus itu ia pun tidak bisa membela timnas Indonesia di 2 laga terakhir putaran ketiga. Tanpa Ragnar Oratmangoen timnas Indonesia pun menang atas timnas China dan kalah telak dari timnas Jepang 5 hari berselang. Sementara itu, Liga Belgia di musim depan akan dimulai pada 26 Juli mendatang, di mana di musim depan ini kemungkinan akan menjadi pembuktian bagi Ragnar Oratmangoen bersama klubnya, di mana ia harus berkontribusi lebih banyak lagi mengingat kontraknya akan habis pada Juni tahun depan. Sedangkan untuk timnas Indonesia, pulihnya Ragnar Oratmangoen tentu menjadi kabar baik, di mana ia bisa dipanggil nantinya untuk FIFA Matchday di September mendatang. Sepak bola nasional berusaha naik kelas akan tetapi benarkah generasi mudanya timnas Indonesia U23 merupakan tim muda dan berbahaya? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, jika mengacu dengan sepak bola Asia dan ASEAN dalam 5 tahun terakhir, tentu hal ini ada benarnya, di mana timnas Indonesia di semua level usia sama-sama mengukir sejarah positif. Pertama, timnas Indonesia U17 misalnya, meraih gelar juara Piala AFF U16, tampil di Piala Dunia U17 dan terbaru lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Level selanjutnya di timnas Indonesia
Indonesia U20 juga mengukir prestasi, di mana mereka menjadi kampiun Piala AFF U19 salah satunya. Adapun timnas Indonesia U23 meraih medali emas di SEA Games 2023, di mana skuad Garuda Muda juga lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 di tahun yang lalu. Rasa-rasanya tidak salah predikat muda dan berbahaya, namun masa lalu tetaplah waktu lampau. Kisah sukses U16 hingga U23 hingga 2024 hanya sekadar fakta sejarah. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.